Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan pertemuan Ghislaine dengan musuh bebuyutannya, dan Balzac, yang merupakan kesatria terkuat kerajaan, meminta Joseph untuk menganggap Ghislaine sebagai musuh yang setara dengan sosok terkuat di wilayah utara. Keesokan harinya, di kastil terpencil yang telah dibeli oleh sang Baron Fenris, Ghislaine. Di dalam sana semua orang sedang sibuk membawa kotak yang di dalamnya berisi harta yang banyak. Para tentara tak menyangka akan mendapatkan dukungan yang sangat luar biasa, dan ini adalah pencapaian sempurna untuk pemula yang menginjakan kaki di ibu kota. Sementara itu, Rosalind, putri sang Markis Branford, mengunjungi kastil Ghislaine dan dia tercengang akan apa yang didengarnya. Di mana Ghislaine mengungkapkan dirinya akan berangkat sebentar lagi karena masih ada banyak hal yang perlu dilakukannya. Lalu mengenai bisnis kosmetik di ibu kota yang sebelumnya dibicarakan akan jadi tanggung jawabnya. Jadi, tak ada yang perlu dikhawatirkan, dan Rosalind hanya perlu memberikan 300.000 gold yang dijanjikannya. Raut wajah Rosalind sedikit kesal sebab Ghislaine hanya membicarakan soal uang dengannya, padahal mereka bisa membicarakan banyak hal, dan hubungan antara sponsor dan orang yang didukung seperti ini terasa sangat dingin. Bagi Rosalind sudah sewajarnya dia ingin memahami tentang Ghislaine lebih dalam agar bisa memberikan dukungan dengan baik. Dia sungguh penasaran tujuan macam apa yang mendorong pria muda seperti Ghislaine bekerja keras siang dan malam tanpa menikmati usia mudanya dengan bersenang-senang layaknya bangsawan lain. Saat mendengar itu maka Ghislaine tersenyum. Sebenarnya alasan itu sangat sederhana, di mana dia hanya ingin hidup sejahtera dan makan yang enak bersama orang-orang berharganya. Tapi Rosalind tidak percaya, sebab jika dia menginginkan hal itu, maka Ghislaine pastinya sudah bergabung dengan faksi Duke Delphine seperti yang disarankan oleh Viscount Joseph, bukan memihak faksi royalitas milik ayahnya. Tanpa ingin menjelaskannya lebih lanjut, Ghislaine hanya menegaskan jika dia adalah penerus perdium sekaligus Lord di wilayah Fenris, dan dia juga sudah menentukan satu tujuan. Untuk itu, dirinya membutuhkan kekuatan Rosalind dan ayahnya. Tapi Ghislaine enggan membagi beban yang harus ditanggungnya kepada mereka. Hal itu sungguh membuat Rosalind tidak nyaman. Padahal sudah sepantasnya beban dipikul bersama, karena mereka adalah faksi yang sama untuk saling mendukung dan melindungi. Seketika Ghislaine memegang tangan Nona Rosalind dengan begitu cepat hingga dia tak bisa berkutik. Saking terkejutnya akan perlakuan itu, maka dia tak sadar menjatuhkan kipas di tangannya. Kemudian Ghislaine mencium tangannya, menunjukkan betapa dia menghargai sosok seperti Rosalind yang sudah peduli padanya. Raut wajah Rosalind bahkan tampak merah sambil terus menatap Ghislaine. Sang Baron Fenris berharap nona muda di depannya dapat mengerti tanpa bertanya lebih jauh lagi. Yang diinginkannya hanya Nona Rosalind dapat hidup bahagia, sebab selama ini dia pastinya sudah menderita. Ucapan yang sangat manis itu benar-benar seperti menyayat hati Rosalind. Hanya Ghislaine yang mengetahui bencana yang akan dihadapinya, dan dia tidak boleh melibatkan orang-orang yang ditemuinya terlalu jauh dengan mengganggu kebahagiaan mereka. Selama ini dia selalu bertindak dengan perencanaan penuh untuk menghadapi masalah yang akan datang. Dan sekarang masalah yang lebih serius akan menimpanya. Perjamuan yang diadakan sang Markis Branford berakhir dengan meriah, dan menolak tawaran dari Joseph menunjukkan loyalitasnya terhadap sang Markis Branford sekaligus menjaga kehormatannya. Pasukan yang ditujukan untuk perwakilan wilayah Bryvan sebelumnya dialihkan ke wilayah Fenris dan Perdium. Tak hanya itu, atas nama Markis Branford, maka wilayah Ghislaine mendapatkan hak istimewa seperti pembebasan pajak serta berbagai keuntungan lainnya. Dia juga mengamankan 50.000 warga kerajaan untuk menetap di wilayahnya, serta para dwarf budak yang merupakan tenaga kerja paling berharga menuju ke wilayah Fenris. Mulai sekarang, tak ada seorang pun yang menganggap wilayah Perdium dan Fenris sebagai daerah terpencil yang kecil dan miskin. Namun fakta bahwa kedua orang itu mendekatinya menunjukkan rencana baru juga mulai berjalan. Jika ada seseorang di antara mereka yang ragu, maka orang itu akan dihancurkan. Ghislaine berjanji akan menghabisinya, serta menghapus setiap jejak keluarganya dari dunia ini, tanpa meninggalkan jejak. Ghislaine takkan membiarkan keluarga Duke Delphine berada di dunia ini, bahkan akan membuat namanya menghilang dari sejarah untuk selamanya. Beralih ke wilayah Fenris, di mana tanah yang sebelumnya sangat tandus kini menjadi subur, bahkan gandum tumbuh dengan sangat baik. Kemudian para budak pekerja yang dirantai telah tiba di wilayah ini.
Pemimpin para budak adalah Galbarik, dan di matanya tak ada ketakutan, melainkan sebuah dendam yang begitu mendalam. Lalu rekannya memberitahu jika sang lord baru yang akan menjadi tuan mereka tampaknya baru saja tiba. Ghislaine menunggangi kuda diiringi sorakan semua rakyatnya yang terus memuji namanya. Baik Claude dan Belinda terkejut karena tidak menyangka akan mendapatkan sambutan yang begitu meriah dan hangat oleh rakyat. Di sela itu, Galbarik yang berjalan melirik Ghislaine di antara kerumunan orang-orang. Para budak ini belum pernah melihat penguasa wilayah disambut seperti ini, dan semua orang terlihat penuh kegembiraan. Berdasarkan rumor yang beredar, sang Lord Fenris juga membangun rumah untuk rakyatnya sendiri untuk memastikan tidak ada yang kelaparan. Jadi, sudah sewajarnya mereka sangat memuji. Namun Galbarik tidak terpukau. Dia beranggapan semua bangsawan sama saja walau mereka menyembunyikan niatnya dengan perlakuan yang baik. Menurutnya, seorang bangsawan hanya mementingkan isi perut mereka dengan penuh ketamakan serta kekejaman yang tak berujung. Setelah mendengar ucapan itu, maka rekannya yakin jika Galbarik tetap akan melanjutkan rencananya. Galbarik membenarkan hal tersebut, dan rencana itu harus terjadi meskipun mereka akan menemui kematian. Kemudian Ghislaine juga melihat Galbarik seakan dia tertarik padanya. Dilihat dari tatapan Ghislaine, maka dirinya mengetahui tentang budak itu. Di situ Belinda menyenggolnya sebab tuan mudanya seharusnya melambaikan tangan kepada rakyatnya, bukan hanya berdiam diri begitu. Sementara itu, Claude sungguh sangat senang. Akhirnya bisa kembali dengan uang yang melimpah, jadi dirinya bisa bersantai. Akan tetapi, Ghislaine malah menyuruhnya untuk meminta Lowell membawa dokumen ke kantornya. Claude tak mengerti kenapa tuannya sangat terobsesi bekerja, dan apakah dia bisa istirahat terlebih dahulu demi kesehatannya. Ghislaine merasa berkuda dalam perjalanan sudah bisa dikatakan istirahat. Lagi pula Claude sudah berjanji untuk bekerja padanya, apapun perintahnya. Tanpa basa-basi lagi, Ghislaine mengumpulkan semua pilar wilayah Fenris dan akan memulai rapat yang sangat penting. Selama Claude dan dirinya pergi, maka Lowell yang merupakan pengurus wilayah tuan sebelumnya bertanggung jawab. Maka dari itu, Ghislaine ingin mendengar semua laporan semenjak kepergiannya ke ibu kota. Lowell pun melaporkan jika semuanya telah dijalankan persis sesuai yang diperintahkan tuannya sebelum pergi. Alfoy juga melaporkan dari yang dilihatnya, di mana jalanan serta jalur air semuanya telah selesai, dan Vanessa memukulnya. Sebab Alfoy seharusnya bersikap sopan kepada sang penguasa wilayah. Tak hanya itu, gedung persenjataan serta penyimpanan gandum sudah hampir selesai. Dan setelah mempekerjakan para budak yang dibawa dari ibu kota, maka semuanya akan selesai lebih cepat tentunya. Hasil panen juga sangat melimpah, sehingga wilayah Fenris tidak perlu lagi membeli gandum dari pedagang. Claude begitu takjub sebab dari segi panen wilayah Fenris menyaingi negara Rayfold. Bahkan, hasil per hektarnya adalah yang terbaik di seluruh kerajaan. Jika begini terus, maka Belinda yakin tuannya pasti akan menjadi sang lord yang memiliki nama besar, ditambah dengan dukungan dari faksi royalis. Gillion juga membenarkan hal itu, dan sepertinya tujuan tuannya untuk menghidupkan wilayah ini telah terwujud. Hanya saja tatapan tajam Ghislaine makin terlihat sehingga semua bawahannya dapat menebak ada hal yang mengganggu tuannya. Walau kebutuhan pokok sudah disiapkan dengan baik, Ghislaine merasa semua ini masih belum cukup menjadi negara yang diinginkannya. Yang benar saja, Ghislaine masih menyuruh untuk membeli pasokan makanan sampai dirinya mengatakan berhenti. Dan dia juga ingin menambah lahan yang banyak demi membuat perumahan yang lebih luas. Jadi, semuanya harus diamankan. Tapi untuk sekarang terdapat hal yang lebih penting. Semua orang harus bersiap untuk menyambut perang. Ucapan itu mengguncangkan ruangan rapat tersebut karena ini sesuatu yang tak pernah terpikirkan oleh mereka. Claude bahkan tak mengerti kenapa tuannya mengatakan hal mengerikan seperti itu, dan siapa juga yang akan menyerang seorang penguasa yang didukung oleh Marquis Branford serta faksi royalis. Ghislaine pun menjawab jika Marquis Branford memang kuat, tapi bukan berarti hanya dirinya saja yang memiliki kekuatan besar. Kemudian Ghislaine meminta Lowell untuk membaca laporan terbarunya. Claude yang tak sabaran lagi segera mengambil laporan itu untuk memastikannya sendiri, di mana wajib militer serta pelatihan berskala besar wilayah Desmond telah dimulai dengan perekrutan kesatria tanpa afiliasi. Tak sampai di situ saja, catatan pembelian senjata dan biji besi terlihat dalam jumlah besar. Informasi ini merupakan intelijen mengenai pergerakan Count Desmond,
yang telah dikumpulkan Ghislaine sebelum ia berangkat ke ibu kota. Poin penting dari laporan tersebut adalah pengiriman biji besi berkualitas tinggi dalam jumlah besar yang berasal dari wilayah Count Cabaldi. Gillion mengerti jika sumber daya paling utama ketika perang adalah makanan, tenaga kerja, serta senjata, tapi biji besi yang digunakan untuk menempa sekaligus memelihara peralatan senjata. Sekarang fokus pada Desmond dengan pembelian melebihi tingkat masa damai. Hal ini menunjukkan jika mereka seperti bersiap untuk berperang, dan Kaor sangat bersemangat mendengarnya karena hidup damai tentu saja akan membosankan. Di sisi lain, Alfoy sangat takut karena dia sudah melihat perang di Perdium dan itu sangatlah mengerikan. Cloud menyela. Jika Desmond memonopoli biji besi seperti ini, maka wilayah Fenris juga akan berada dalam masalah besar. Karena untuk mengembangkan wilayah dibutuhkan biji besi, dan nampaknya Cabaldi tidak akan pernah menjualnya di wilayah Fenris. Ghislaine membenarkan pengamatan tersebut. Dengan kata lain, kalau Cabaldi telah berpihak pada Duke Delphine dan jika tidak mengatasi hal ini, maka mempersiapkan persiapan perang mungkin saja akan terlambat dan wilayah Fenris akan lemah terhadap serangan. Semua orang tertarik saking takjubnya pada tuan mereka yang seolah bisa melihat masa depan bahkan mengumpulkan informasi ini di saat melakukan bisnis di ibu kota. Namun, Ghislaine meminta semua rekannya tidak khawatir karena dia selalu memiliki rencana untuk mengatasi variabel yang tidak diinginkannya. Sambil tersenyum, Ghislaine menegaskan jika dirinya akan menyerang wilayah Count Cabaldi terlebih dahulu untuk memberikan kerusakan rencana pada musuhnya. Mereka yang mendengarnya sontak terkejut. Rencana yang diucapkan oleh tuan mudanya itu sungguh gila adalah sesuatu yang benar-benar tidak pernah terlintas dalam pikiran mereka. Hanya Kaor yang tertawa, karena mengikuti seorang maniak perang seperti Ghislaine adalah keputusan terbaik yang pernah diambilnya. Dia pasti akan membabat semua musuh tanpa ragu. Beberapa hari kemudian, di wilayah Count Cabaldi, tepatnya di dalam kastil, tampak seseorang yang sedang lahap menikmati anggur meski dia kedatangan tamu. Tak hanya itu, dia bahkan membuang bijinya begitu saja di hadapan Desmond menunjukkan bahwa hubungan mereka tidaklah terlalu baik. Sosok yang bertindak tidak sopan itu adalah Count Cabaldi, dan dia cukup terkejut mendengar kabar tentang sang pedang terkuat dari utara. Desmond mengetahui hal itu karena telah mendapatkan laporan dari keluarga Duke Delphine tentang sang Lord Fenris, di mana Joseph merasa sangat tidak nyaman berada di dekat Ghislaine, sang Lord Fenris, seolah-olah ia sedang berhadapan langsung dengan pedang terkuat dari utara. Berdasarkan pengamatan Joseph, sang ahli strategi keluarga Duke Delphine, Ghislaine, dapat dikategorikan sebagai anomali yang tidak bisa diprediksi. Karena itu, Desmond dari Count Cabaldi juga bersiap untuk perang. Ucapan itu membuat Count Cabaldi menahan tawanya, sebab tak paham kenapa petarung seperti dirinya memberitahu hal ini. Bukankah sosok yang seharusnya menyelesaikan ini adalah dirinya? Di sana, Desmond menjelaskan dengan tenang bahwa ini hanyalah perintah dari Duke Delphine, dan sebaiknya Count Cabaldi tidak mengabaikannya. Seketika Count Cabaldi tertawa, karena ini adalah peringatan paling konyol yang pernah didengarnya seumur hidup. Di dalam kastil ini dia bahkan menyebut Desmond lemah setelah menerima satu serangan telak dari anak muda yang sedang naik daun di utara, yaitu sang Lord Ghislaine Fenris. Dan siapa juga yang berani menyerang tempat ini sehingga Count Cabaldi harus bersiap untuk berperang. Kastil ini tidak seperti kastil pada umumnya, dengan tembok ganda yang lebih kuat dari kastil manapun, bahkan dikelilingi parit agar tak mudah dijangkau. Saat ada yang mencoba mendekat, senjata yang terbuat dari teknologi logam terbaik di utara akan menghantam tiap tubuh penyerang hingga kematian menjadi jawaban atas keberanian mereka yang mencoba menjatuhkan kastilnya. Count Cabaldi terus menyombongkan diri bahwa benteng ini sudah berdiri sejak lama dan belum pernah tertembus selama banyak generasi. Tapi sekarang Desmond menyuruhnya untuk bersiap berperang sekaligus memperkuat pertahanannya yang sudah sempurna. Hal itu sungguh membuatnya tersinggung seakan kastil terbaik ini diremehkan. Dengan penuh percaya diri, Count Cabaldi enggan mendengar ucapan itu lagi dan Desmond menahan diri karena tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Daripada mengkhawatirkan itu, Count Cabaldi merasa Desmond seharusnya memperhatikan dirinya sendiri. Sebab baru-baru ini Desmond telah kehilangan salah satu dari senjata rahasianya yang berharga dalam perang menjatuhkan wilayah Perdium, yaitu Kesatria Victor.
Ucapan ini membuat Desmond menatap tajam, tapi dia juga tidak bisa berbuat apa-apa, sebab sosok di depannya adalah orang yang menyuplai biji besi kepada tuannya, sehingga berani bersikap kurang ajar padanya. Jika tidak ada hubungan seperti itu, pastinya kepala Count Cabaldi sudah tergeletak di lantai. Sementara itu, di wilayah Fenris, Kaor dan Gillion memberikan rasa hormat atas kedatangan tuannya. Belinda juga melakukan hal yang sama, karena semua orang telah menunggu tuannya. Sebagai sang lord yang mengetahui bahaya di masa depan, Ghislaine selalu bertindak selangkah lebih maju demi menyiapkan segalanya, termasuk hari ini. Dia pun berdiri di hadapan seluruh tentara bayaran yang telah setia mengikutinya selama ini dan membuang masa lalu mereka dengan menjadi bagian dari tentara resmi wilayah Fenris. Ghislaine dapat melihat tatapan semua tentara bayaran di depannya benar-benar tajam dan tegas, menunjukkan bahwa mereka sangat mempercayainya sebagai sosok yang pantas diikuti. Mereka semua awalnya ragu mengikutinya, tapi seiring waktu, mereka telah membuat keputusan tanpa paksaan untuk mengabdikan kesetiaan. Kemudian sang Lord Fenris berteriak bahwa tidak mudah untuk mempercayai dan mengikuti seseorang tanpa memandang keuntungan. Tapi para tentara bayaran di depannya telah mengikutinya sejauh ini, padahal dulunya dia hanyalah tuan muda dari wilayah Perdium yang tandus dan diremehkan. Sekarang, tibalah saatnya Ghislaine memenuhi janjinya kepada semua tentara bayaran yang mengikutinya sekaligus awal dari kehidupan baru mereka. Ghislaine pun menancapkan pedangnya dan bersumpah untuk mengubah 200 tentara bayaran di depannya menjadi kesatria dengan kekuatan hebat, sekaligus awal berdirinya Ordo Fenris. Seketika semua prajuritnya bersorak untuk tuannya karena mereka percaya bahwa bersama tuannya tak ada yang mustahil. Semua orang benar-benar bersemangat, padahal mengubah mereka menjadi kesatria seharusnya hal yang mustahil jika dipikirkan secara logika. Di sisi lain, Cloud tak menyangka tuannya ingin mengubah para tentara bayaran yang hanya bertarung dengan insting menjadi kesatria yang bisa menggunakan mana. Beberapa saat sebelumnya, ketika Ghislaine baru saja mengumumkan untuk menyerang wilayah Count Cabaldi, Cloud pun berteriak karena tuannya nampaknya sudah kehilangan akal. Ini adalah hal paling konyol. Sejauh ini, Desmond dari Count Cabaldi berpura-pura menjadi bangsawan yang bersikap netral, tapi sebenarnya mereka membantu keluarga Duke Delphine dengan menjadi pion yang mengatur kepentingan Delphine. Ghislaine ingin menegaskan sekaligus meluruskan bahwa Duke Delphine adalah musuhnya, dan siapapun yang terlibat dengannya adalah musuhnya juga termasuk Count Cabaldi. Jika dirinya menang dalam perang ini, baja biji besi kualitas terbaik akan menjadi milik wilayah Fenris, sekaligus kesempatan sempurna untuk menghambat pertumbuhan musuh dan mempercepat pertumbuhan wilayah Fenris dari segi persenjataan. Ucapan itu membuat semua orang terdiam. Sebab yang dikatakan oleh tuannya tidak salah sedikit pun. Hanya saja Cloud tidak bisa memikirkan bagaimana cara menyerang kastil super kuat yang sudah terkenal di mana-mana. Gillion juga mendengar rumor bahwa prajurit Count Cabaldi merupakan pasukan terbaik di utara. Ucapan itu sedikit mengganggu Kaor karena Gillion seakan mengatakan bahwa pasukannya lebih lemah dari musuh. Kemudian Ghislaine menegaskan sesuatu yang mengejutkan bahwa dia akan mengubah 200 tentara bayaran yang sudah mengikutinya menjadi kesatria pengguna mana. Konon, seorang kesatria yang terlatih setara dengan 100 kesatria biasa, yang berarti dengan 200 kesatria elit, sama saja memiliki kekuatan 20.000 kesatria biasa. Belinda tak memungkiri bahwa yang dikatakan tuannya terdengar bagus, tapi semua orang tahu dibutuhkan bertahun-tahun untuk menguasai mana. Mendengar kekhawatiran itu, Ghislaine meyakinkan Belinda agar tidak cemas karena ia telah menyiapkan segalanya. Setelah itu ia menyuruh Vanessa untuk menunjukkan apa yang sudah disiapkan. Yang benar saja, di sana terdapat gulungan kertas sihir yang telah disiapkan, membuat semua orang yang melihatnya bertanya-tanya. Ghislaine pun menjawab keraguan mereka dengan memberitahu bahwa kertas sihir ini adalah sesuatu yang dapat menyegel mana. Kini Cloud paham bahwa tuannya menggunakan semua runestone untuk membuat benda-benda yang sedang ada di depan mereka saat ini. Sang Lord Fenris membenarkan hal itu, dan meski sedikit menyimpang dari cara yang diketahui selama ini, dia menjamin proses penyerapan mana akan dipercepat. Bahkan, dia juga telah memodifikasi metode pelatihan mana dalam keluarganya sehingga dapat diaplikasikan dengan mudah, hanya membutuhkan waktu 1 bulan saja sudah cukup. Belinda tak menyangka tuan mudanya sangat berani melakukan hal itu. "Apakah ayahmu mengetahui ini?" tanyanya.
Ghislaine menjawab, mengubah metode mana bukanlah sesuatu yang besar ketika tujuannya adalah melindungi sebuah wilayah tempat rakyat biasa berkumpul dengan keluarganya. Kemudian Gillion menyela, karena melatih prajurit saja tidak cukup untuk menembus kastil Count Cabaldi. Saat masih menjadi tentara bayaran, dia pernah memasuki benteng kokoh tersebut di mana temboknya berlapis dan setinggi bukit ditambah parit dalam yang mengelilingi kastil. Bahkan, senjata berbahaya ditempatkan di posisi sempurna untuk mengeliminasi para penyerang. Menurut Gillion, terlalu banyak keunggulan pertahanan dalam kastil itu, dan sepanjang garis keturunan Count Cabaldi, kastil tersebut belum pernah tertembus. Jika mereka memutuskan untuk bertahan dalam perang, maka taktik tentara bayaran akan menjadi tak berguna. Claude yang mendengar hal itu memberi masukan agar tuannya lebih fokus pada serangan Desmond daripada memulai perang dengan kastil Count Cabaldi. Mereka bisa mencari biji besi dari wilayah lain, meskipun membutuhkan kerja keras. Namun, tuannya malah tertawa, bahkan mengajaknya bertaruh kembali, dan Claude sudah muak mendengar tuannya mempertaruhkan wilayah ini dengan begitu mudahnya. Dia adalah sang lord sekaligus penguasa Fenris, dan semua nasib rakyat berada di tangannya. Jadi, Ghislaine takkan pernah kalah dari siapapun. Yang diinginkannya hanyalah kepercayaan semua orang untuk mengikuti jalannya yang selalu tampak mustahil, tapi selalu membawa keberhasilan sempurna. Kembali ke saat ini yang dimana Ghislaine telah memiliki rencana untuk mengubah tentara bayarannya menjadi seorang ksatria. Kemudian Gordon bertanya bahwa untuk menjadi seorang ksatria, orang itu harus menggunakan mana dan melatihnya selama bertahun-tahun. Ghislaine membenarkan hal itu, karena metode tersebutlah yang dipercayai orang-orang. Namun dalam waktu sebulan dia akan mengubah mereka semua menjadi pengguna mana. Karena waktunya sudah tiba, dia akan menjelaskannya sambil menunjukkan secara langsung metode tersebut. Beberapa saat kemudian, semua prajuritnya tergeletak di tempat. Seakan tubuh mereka tak bisa menampung mana yang tiba-tiba masuk ke dalam tubuh. Semua ini berkat pengajaran Ghislaine, serta metode yang dilakukannya secara langsung dengan campur tangannya. Dia memperingatkan Gordon agar menahan rasa sakit yang dialami, karena dia sedang mencoba menyuntikkan mana padat senilai latihan bertahun-tahun ke dalam tubuh mereka. Melalui segel ini, mereka bisa merasakan mana. Dan yang perlu dilakukan hanyalah mengumpulkan partikel mana di udara ke dalam perut bagian bawah lalu membentuk inti mana. Setelah Ghislaine menyelesaikan pekerjaannya hari itu, dia meminta semua prajuritnya beristirahat karena mereka akan mulai berlatih keras keesokan harinya. Lalu Ghislaine menyarankan agar Lowell membuat armor untuk ordo kesatria mereka. Bagaimana dengan para budak non-manusia? Tanyanya. Lowell menginformasikan bahwa elf belum datang, tapi para ras suku dwarf sudah tinggal di dalam wilayah ini. Kemudian Ghislaine menatap langit, dan tidak ada bulan yang terlihat. Nampaknya malam ini akan sedikit lebih gelap dengan bulan yang tertutupi. Sementara itu, terlihat sebuah tangan keluar dari dalam tanah. Yang benar saja, para ras suku dwarf telah menggali tanah untuk keluar dari pusat wilayah Fenris. Sosok yang memimpin ras ini adalah Galbarik, dan dia meminta semua rekannya untuk segera keluar. Ia melanjutkan, aku juga pernah mendengar tentang wilayah rahasia itu. Setelah melewati wilayah Fenris, mereka akan bebas sepenuhnya. Galbarik menjelaskan, ia pernah mendengar kabar bahwa di kerajaan lain terdapat sebuah wilayah tersembunyi, tempat para budak yang melarikan diri hidup bersama dalam damai, dan itulah tujuan mereka saat ini. Hanya saja, yang lainnya malah gemetar ketakutan, membuat Galbarik terkejut. Galbarik pun memperingatkan agar mereka tidak perlu takut. Apakah kalian ingin hidup selamanya sebagai budak yang dipermainkan para bangsawan busuk? Tanyanya. Lalu, salah satu dari mereka menunjuk seseorang di belakang Galbarik. Yang benar saja, sang Lord Fenris telah menemukan mereka. Padahal semua rencana sudah sangat sempurna. Kedatangan Ghislaine hanya untuk memberitahu bahwa melarikan diri dari wilayah ini adalah perbuatan percuma. Semua kebingungan bagaimana rencana pengungsian mereka bisa ketahuan secepat ini. Namun, Galbarik menyadari sesuatu bahwa tuan wilayah ini ternyata datang sendiri tanpa pengawalan. Ghislaine membenarkan hal itu dan menanyakan apa yang mereka rencanakan. Yang benar saja, para ras suku dwarf malah berdiskusi untuk menentukan langkah selanjutnya. Saat mereka semua menjadi sangat menyeramkan karena berpikir bahwa menghabisi Ghislaine berarti mereka bisa bebas dari perbudakan,
Ghislaine yang mendengarnya hanya tersenyum dan berkata, "Datanglah jika kalian mampu melakukannya."